Saudara, saya berada di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, yang menjadi pos komando terkait dengan operasi modifikasi cuaca di awal tahun 2026. Ada sejumlah instansi yang kemudian juga terlibat dalam operasi modifikasi cuaca, mulai dari BMKG, BPBD, dan tentunya juga TNI Angkatan Udara. Dan saya akan tunjukkan, ini adalah pesawat Kasa yang menjadi salah satu armada yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk kemudian melakukan operasi modifikasi cuaca. Saya akan coba mendekat. Dan ini garamnya ya, bisa ditunjukkan mungkin lebih dekat. Berapa banyak ini mas, garamnya mas? 40 Pak. 40? 40 karung ya? Beratnya itu berapa kira-kira? Sekitar 20 kilo Pak. 20 kilo? 20 kilo per karung ya? Ya. Total? 800. Oh, 800 kilogram, oke. Artinya ada 800 kilogram ya, total garam yang sedang dimasukkan ke dalam pesawat Kasa TNI Angkatan Udara yang kemudian nanti akan digunakan ya untuk proses operasi modifikasi cuaca. Saudara, secara eksklusif saya akan coba untuk mengikuti operasi modifikasi cuaca bersama dengan TNI Angkatan Udara, tapi sebelum itu saya akan berbincang secara langsung dengan pilot dari pesawat Kasa, dengan Mayor Penerbang Chandra. Mas Chandra, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama mas. Sebelum kita terbang untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, bisa dijelaskan untuk armada yang digunakan nanti pesawat apa? Oke, dari TNI AU sendiri kita menggunakan pesawat NC212 yang sudah dimodifikasi untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Oke, artinya ada berapa armada mungkin Mas Chandra yang digunakan selama operasi modifikasi cuaca? Oke, selama di Jakarta ini khususnya ya, Iya. kita menyiapkan satu pesawat dan dibantu oleh BPBD satu pesawat, sehingga kita menggunakan 2 pesawat di sini di DKI Jakarta. Boleh mungkin saya lihat ke dalam Oh, sebelum silakan. kita terbang bersama? Oke. Untuk teknisnya sendiri nanti ketika menaburkan garam ya, Ya. di atas ketinggian Ya, kita di 10.000 mas. 10.000 kaki? Ya, 10.000 kaki. Oke. Saya izin lihat ya, Mas Ya, Chandra? silakan. Oke, saya akan coba masuk saudara untuk melihat situasi di dalam pesawat Kasa. Untuk teknisnya nanti seperti apa? Jadi Mas Chandra. kita terbang di 10.000 kaki, nanti kemudian kita koordinasi dengan saintis dari BMKG, nanti mereka akan mengarahkan awan mana yang bisa untuk disemai. Oke. Kemudian kru kami koordinasi dengan tim dari BMKG mulai mengeluarkan dari garam-garam ini sendiri. Dan ini garamnya ya? Ya betul, ini garamnya kita keluarkan dari sini. Jadi di bawah ini ada lubangnya mas. Oke, di bawah ada lubang. Oke, Ada baik. lubangnya, sudah dimodifikasi dari PTDI. Oke. Sehingga kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca itu sendiri. Karena kita harus segera terbang. Untuk wilayahnya saat ini kita akan terbang di wilayah mana saja? Karena kita fokus untuk mereduksi hujan, sehingga kita melaksanakan operasi di area Selat Sunda mas. Sehingga kita harapannya kan angin kan dari barat ini mas, sehingga harapannya di Selat Sunda itu hujan sudah turun dulu sebelum masuk ke wilayah DKI Jakarta. Sudah boleh masuk mas? Oke. Dan ini adalah pintu masuknya. Saya akan masuk saudara. Menurut saya bersama dengan personil dari TNI Angkatan Udara menggunakan pesawat Kasa akan lepas landas untuk kemudian melakukan operasi modifikasi cuaca. Kami berangkat dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan bisa dilihat itu adalah garam yang nanti kemudian juga akan ditebar di titik-titik awan di Selat Sunda dengan ketinggian 10.000 kaki. Terus saya berada di ketinggian 11.000 kaki dan masih menuju ke Selat Sunda yang menjadi lokasi operasi modifikasi cuaca, di mana nanti sejumlah NaCl ataupun garam sebanyak 800 kg akan ditebar di sana. Dan saya akan tunjukkan sedikit. Ini adalah situasi kokpit ya di dalam pesawat Kasa. Kita nanti target penyemayannya itu di kita menuju perairan Selat Sunda ya. Ya. Tempatnya itu berada di dekat Krakatau. Oke. Sekitar derajatnya dari derajat sekitar 90 sampai 100 miles. Oke. Situasinya saat ini masih aman ya cuaca? Masih terkendali ya. Oke, baik.
saya masih berada di atas pesawat Kasa untuk mengikuti secara langsung, secara eksklusif operasi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara bersama juga dengan stakeholder lainnya. Terus saya berada di atas titik yang kemudian ada gumpalan awan kemudian disebar garam ataupun NaCl. Ini adalah proses yang kemudian dilakukan oleh personil TNI Angkatan Udara untuk kemudian melakukan operasi modifikasi cuaca, yaitu penyemayan awan agar hujan yang kemudian terbawa oleh awan ini tidak sampai ke ibu kota DKI Jakarta, dan hujan tersebut diturunkan di perairan Selat Sunda. Tadi saya sudah mendapatkan informasi bahwa ada 800 kg garam yang kemudian digunakan. Kalau bisa dilihat saudara ya, jika tadi ketika hendak memasuki Selat Sunda memang situasinya awan cenderung clear ataupun tidak ada awan, tetapi bisa dilihat situasinya untuk saat ini begitu banyak gumpalan awan yang ada di sekitar area Selat Sunda, dan ini adalah proses penebaran garam ataupun NaCl yang masih terus dilakukan di titik-titik awan yang kemudian ada di bawah pesawat kami, saudara. Dan seperti yang tadi disebutkan oleh Mayor Penerbang Chandra, pilot dari pesawat Kasa, menyebutkan bahwa proses dari operasi modifikasi cuaca ini teknisnya adalah pesawat ini menyisir di pinggir dari gumpalan-gumpalan awan sebelum nanti garam-garam tersebut berada di titik-titik awan yang memang sudah direncanakan juga oleh pihak dari BMKG dan juga sejumlah pihak terkait lainnya. Teman, ini adalah Selat Sunda, saudara. Area yang sedang kami lalui dalam rangkaian operasi modifikasi cuaca. Bisa lihat saudara, ini tinggal menyisakan 4 kantung ya NaCl yang kemudian akan dihabiskan, ditabur di awan yang berada di Selat Sunda, dan ini menjadi hal yang penting untuk kemudian dilakukan dalam merespon cuaca ekstrim yang kemudian saat ini masih terus terjadi. Karena juga tadi sebelum kami berangkat, cuaca di sekitar area Jakarta ini sangat ekstrim, dan diharapkan dari proses operasi modifikasi cuaca ini setidaknya dapat mereduksi ataupun mengurangi debit hujan yang kemudian berpotensi masuk ke wilayah ibu kota DKI Jakarta, sehingga potensi bencana seperti banjir ini dapat diantisipasi. Saudara, saya baru saja tiba di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Tadi pada saat turun ataupun landing memang cuaca sangat buruk ya, dan turbulence terjadi beberapa kali. Dan pertanyaannya adalah seberapa efektif sebenarnya operasi modifikasi cuaca ini dilakukan untuk kemudian mereduksi curah hujan yang terjadi di ibu kota. Saya akan coba tanyakan secara langsung kepada pihak dari BPBD DKI Jakarta. Saudara, saya sudah bersama dengan Bapak Budi Harsoyo selaku Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, dan juga Bapak Muhammad Yohan, Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta. Bapak-bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, saya tadi sudah mengikuti proses ataupun operasi modifikasi cuaca di Selat Sunda. Kalau secara teoris, seberapa efektif sebenarnya operasi modifikasi cuaca ini untuk mereduksi hujan di ibu kota? Oke, berdasarkan pengalaman yang sudah rata-rata pengurangan curah hujan dari hasil intervensi modifikasi cuaca ini kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 45%. Gitu. 30 sampai 45%? Ya, jadi intensitas curah hujannya dikurangi, ekstremitasnya juga kita kurangi, begitu. Saya ingin ke Pak Yohan, ketika tadi disebut efektivitasnya menyentuh angka 30 hingga 45%. Apakah ini sudah dapat dipastikan tidak ada banjir di ibu kota?
Baik, untuk memastikan ada tidak banjir di Jakarta, tentunya kita tidak bisa berbicara berdasarkan batasan administratif. Oke. Bekerjanya tentu sepanjang tahun, kita merapikan saluran, membangun infrastruktur, melakukan pengerukan. Namun demikian, ketika cuaca ekstrim sesuai prediksi dan rekomendasi dari BMKG, sesuai arahan gubernur, ya kita ikuti ini arahan dari BMKG, kita melanjutkan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Oke. Ya. Pak, karena di sini juga cuaca hujan, mungkin kita bisa wawancara di bawah sayap pesawat ya. Boleh kita geser dulu, saudara, karena cuaca ekstrim juga nampaknya masih terus terjadi. Dan ini hujan yang kemudian terjadi di landasan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Saya ingin ke Pak Budi lagi. Pak Budi, bahwa selain ancaman bencana banjir terkait dengan curah hujan yang tinggi, tapi sebelumnya Jakarta juga diterpa fenomena bahwa permukaan air laut di Jakarta Utara itu tinggi dan menyebabkan banjirop. Bagaimana kemudian kesiapan dari BPBD untuk mengantisipasi banjir yang terjadi karena rob dan juga cuaca ekstrim? Di akhir-akhir penghujung tahun 2025 itu mungkin bisa dilihat Pak Gubernur mengarahkan untuk melaksanakan apa kesiapsiagaan bencana. Itu memang betul-betul dicek kesiapan personil, termasuk bukan hanya perahu karet, pompa dan lain-lain ya. Dan ini dirasakan betul ketika terjadi cuaca ekstrim seperti sekarang, sehingga boleh dilihat banyak tim yang diturunkan pada saat penanganan hari ini ya. Jadi apa yang terjadi beberapa, termasuk yang terjadi hari ini nih, ini kita nggak gagap untuk menanggapinya karena memang sudah berlatih ya. Saudara, di hadapan saya sudah ada Ibu Erma Yulihastin, pakar klimatologi dan perubahan iklim BRIN, dan juga ada Pak Joko Gunawan, Rekayasa Ahli Media Senior Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN. Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin ke Bu Erma dulu. Bu Erma, bahwa kita tahu prediksi dari BMKG cuaca ekstrim ini tidak hanya terjadi di akhir Januari, bahkan hingga Februari. Dan kita tahu juga cuaca ekstrim ini tidak hanya berbicara soal hujan lebat, tapi juga di sejumlah wilayah di Indonesia begitu banyak angin yang berhembus kencang. Analisa BRIN, apa yang sesungguhnya terjadi, Bu, di negara kita? Ya, saya kira bisa terlihat dari penjalaran angin dari utara. Ini adalah angin dari utara yang berasal dari Laut Cina Selatan, menuju kemudian Laut Jawa, dan menuju ke Pulau Jawa gitu ya, dengan sangat kuat. Nah, kekuatan angin ini biasanya dari monsun. Kalau dia normal, maka ini seharusnya tidak sekuat ini. Tidak sekuat ini? Jadi ada penguatan. Fenomena itu disebut dengan cross equatorial northerly surge atau change itu. Inilah yang sedang terjadi. Kemudian ada dua gangguan cuaca lagi yang terjadi. Yang pertama adalah siklon tropis 91S yang hari ini sudah kategori 1 dengan kecepatan angin 75 km per jam. Ini persis di selatan Pulau Sumba ini ya. Jadi dia ada di Laut Timor. Inilah kemudian gangguan yang ada di timur dan ini memperkuat. Jadi angin yang dari utara tadi, karena ada tekanan rendah yang terjadi di sini, maka dia akan semakin kuat kan anginnya. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Jadi banyak angin kencang yang terjadi di berbagai wilayah. Kemudian gangguan yang kedua ada di sini. Ini baru terbentuk hari ini gitu ya. Ada semacam sirkulasi kecil yang kita sebut dengan small vortex. Jadi vortex ini adalah bibit menjadi badai tropis juga gitu ya. Dan itu terjadi di selatan Jawa bagian barat. Nah, inilah ada 3 jenis yang berkaitan dengan angin, sehingga angin-angin kencang yang sekarang marak terjadi itu bukan angin kencang yang biasa gitu ya, tapi ada drivernya, gitu ya, ada yang memicunya gitu ya, yaitu di 3 area besar ini yang ada di wilayah Indonesia. Apakah kemudian arah angin ini yang kemudian dideteksi oleh BRIN ini juga turut meningkatkan intensitas hujan, atau mungkin ada deteksi lain? Betul, saya mengkuantifikasi hubungan antara kekuatan angin ini dengan hujan ekstrim yang terjadi pada saat pagi hari. Karena biasanya pagi hari hujan itu ada di sini. Masih di tengah laut gitu ya, atau di sinilah ya, di tengah laut gitu ya. Nah, di tengah laut ini ternyata bergeser.
menuju ke darat. Nah, itu namanya ada pergeseran fase hujan. Dan seharusnya hujan itu adanya di tengah laut. Kenapa ada pergeseran? Ya karena ada fenomena itu tadi yang saya katakan bahwa ada change yang terlibat di situ. Dan artinya bahwa kekuatan angin ini punya korelasi positif terhadap peningkatan intensitas hujan sekaligus menggeser fasenya. Pemerintah setempat, Bu, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta, melakukan operasi modifikasi cuaca. Apakah hal itu efektif? Misalnya kita melakukan penembakan atau penurunan hujan, kita paksa hujan yang kemarin ada saya ke Selat di Sunda, laut. Bu Irma. Oh, Mungkin Selat sekitar Sunda. sini ya? Ya, mungkin Selat Sunda Oke. ini ditembak supaya nggak masuk menjalar ke Jakarta begitu ya. Tapi secara teori kita mengenal ada namanya mikro ya, secara mikro dan meso itu ada kondisi di mana awan itu bisa mereplikasi dirinya sendiri. Nah, itu disebut dengan cold pool. Awan hujan yang sudah turun di sini, luruh, menghasilkan awan hujan yang baru. Jadi itu menjalar. Jadi awan yang di sini ini udah selesai hujannya nih, udah luruh nih, menghasilkan awan yang depannya. Hujannya luruh, menghasilkan awan lagi di depannya. Terus menerus seperti itu sehingga masuk ke darat. Jadi kalau kita memaksa ada hujan biar turun di sini, tidak menjamin dia nggak akan menghasilkan awan hujan yang baru gitu. Paham nggak di sini? Paham. Artinya, teorinya? betul. Artinya misalnya kalau awan di sini dihilangkan, bukan berarti tidak muncul awan di sebelah. Iya, apalagi anginnya sedang kuat masuk, gitu. Ya, jadi kecuali kondisinya nggak lagi ada angin, tenang dan seterusnya, itu efektif mungkin itu signifikan. Dari paparan yang disampaikan oleh Bu Erma, mungkin masukan kepada publik untuk kemudian mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin terjadi seperti apa? Ya, saya kira karena ada gangguan cuaca dan masih belum berakhir begitu ya, yang tinggal di sekitar das itu sudah mulai harus mawas diri. Tetap harus menjaga siap-siap mengevakuasi diri, terutama kalau sudah berlangsung 3 jam lebih. Itu hujannya deras banget dan tengah malam misalnya ya, malam hari kemudian tinggal di sekitar das. Nah, itu harus bersiap dengan evakuasi mandiri.